Nah, sebentar lagi kita mau mulai. Kita harus semangat dong, Bang. Semangat. Kalau semangat itu harus berdiri dong. Kita kan mau nyanyi lagu, jadi kita harus berdiri. Kita nyanyi lagu satu pujian adalah sukacita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kak, Ya, kita Bang. kan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, berarti kita harus dekat sama Tuhan. Supaya dekat sama Tuhan, kita harus kenal Tuhan. Bagaimana ya Kak caranya supaya kita bisa kenal Tuhan? Iya, gimana ya caranya? Adik-adik ya, ada yang Bang? tahu bagaimana caranya? Apa? Apa Kak? Ada yang tahu nggak? Iya betul. Kita harus baca Alkitab supaya kenal Tuhan. Dan kalau udah kenal Tuhan, kita bisa deket sama Tuhan ya Kak. Iya dong, Bang. Kita harus baca Alkitab. Ada lagunya kita. Ada. Yuk Ada adik-adik, yang tahu nggak kita nih? bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu Alkitab. Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini yaitu kitab pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita sama-sama berdoa untuk memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah kami, kuatkanlah kami Buatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kak, Ya, kita Bang. kan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, berarti kita harus dekat sama Tuhan. Supaya dekat sama Tuhan, kita harus kenal Tuhan. Bagaimana ya Kak caranya supaya kita bisa kenal Tuhan? Iya, gimana ya caranya? Adik-adik ya, ada yang Bang? tahu bagaimana caranya? Apa? Apa Kak? Ada yang tahu nggak? Iya betul. Kita harus baca Alkitab supaya kenal Tuhan. Dan kalau udah kenal Tuhan, kita bisa deket sama Tuhan ya Kak. Iya
Iya dong bang, kita harus baca Alkitab. Ada lagunya tidak? Ada. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu Alkitab. Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini yaitu titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita sama-sama berdoa untuk memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sayang nggak ya bang sama mama dan papa? Sama kakak dan adiknya? pastinya sayang Kak sama mama papanya. Pasti ya. Pernah nggak ya dia buat sedih papa, mama, kakak, abang, teman-temannya? Pernah nggak ya bang? Pernah nggak ya adik-adik buat sedih mereka? Kayaknya pernah deh Kak, abang aja pernah Kak. Kalau kita buat sedih papa, mama, kalau kita bikin hatinya mereka sedih, kita harus apa sih bang? Harus minta ampun Kak, harus minta maaf. Ya, kita harus minta maaf dan minta ampun sama Tuhan. Nah, sebelum kita pengakuan dosa, adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi lagu satu pujian. Tuhan, bila hati kawanku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam satu minggu ini kita sudah banyak mendukakan hati Tuhan dan berbuat dosa. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa untuk memohon keampunan atas dosa-dosa kita. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kak Edwin, Apa bang? sekarang kita kalau kemana-mana susah ya Kak. Iya. Semuanya serba di rumah. Sekolah minggu online, sekolah biasa juga online. Mau jalan-jalan susah. Adik-adik kayak gitu juga nggak? Iya bang, susah kemana-mana. Kemana-mana juga nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi inget Kak sama adik-adik, ada satu sobat kita yang selalu setia
nggak pernah ninggalin kita. Kita harus ngandelin Dia. Siapa namanya, Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sobat yang selalu setia. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian Ada Satu Sobatku. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta sekolah minggu dalam minggu ini, setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke papa mama dan menyerahkan ke Sintuawik masing-masing yang adik-adik. Dan selalu jaga kesehatannya, kita masih ibadah online. Sama ini Kak, bagi adik-adik yang ranking 1, 2, dan 3 dari kelas 1 SD sampai 5 SD dan kelas 7 sampai 8 SMP bisa mengumpulkan fotokopi raport dan dikumpulkan ke WIK Sintua masing-masing atau ke gereja langsung. Terus jika di rapotnya tidak tertera ranking, bisa minta surat pernyataan dari sekolah yang menyatakan ranking 1, 2, atau 3. Dan untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan PR minggu lalu, berikut videonya. Yohanes 14 ayat 6.
Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Halo, nama aku Kwari Pasari Bung Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Teman-teman, hari ini kami punya ayat hafalan. Ayat hafalan kami adalah Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Terima kasih. Selamat siang kakak-kakak dan semua. Saya Kristianto Gauda Panapota Pakahan. Ayat hafalanku adalah Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Terima kasih. God bless you kakak dan semuanya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kak, videonya bagus-bagus ya? Ya loh. Video ayat hafalan adik-adik. Hebat, Bang. Hebat Hebat ya? Oh ya adik-adik, bagi sudah mengumpulkan video tapi belum ditampilkan, gak usah khawatir ya Kak ya. Kita akan share di IG Sekolah Minggu. Adik-adik bisa lihat nih di IG Sekolah Minggu. Apalagi ya Kak? Yang ulang tahun hari Ulang tahun. Minggu ini siapa ya, Bang? Oh iya, untuk yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, berikut nama-namanya. Kita nyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagu satu pujian, Jiwaku Terbuka. Bisa berdoa ya. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua pemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak menduga dan kita tidak menyangka dan tidak mengharapkan kondisi seperti sekarang yang kita hadapi di dalam dunia. Dan perlu anak-anak menyadari bahwa bukan hanya kita, bukan hanya HKBP Duren Jaya, dan bukan hanya Indonesia, tetapi semua dunia telah merasakan
dan sampai saat ini merasa takut. Takut akan kondisi apa yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, manusia hanya berencana, tetapi yang menentukan adalah Tuhan Allah sendiri. Renungan pada minggu ini sungguh sangat luar biasa, telah ditentukan untuk menjadi bahan perenungan untuk kita semua. Bersyukurlah anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, walaupun dari rumah, kita bisa mengatakan, oh kami tidak ke gereja. Merasa berdukakah kita karena kita tidak bisa ke gereja? Atau ada yang merugikan kalau kita tidak pergi ke gereja? Sudah berapa bulan ini, dari bulan Maret, kita tidak bisa ibadah di gereja. Baru bulan Juli ini kita mulai ibadah. Tetapi anak-anak sekolah belum diizinkan karena kondisi dan situasinya belum begitu baik untuk kesehatan kita. Anak-anak kami walaupun beribadah di rumah, atau mungkin bapak sudah sama mama sudah ibadah di gereja, adik-adik kiranya juga beribadah di rumah, membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang pada minggu ini menjadi renungan kita sangat-sangat persis apa yang kita hadapi. Jika Tuhan menghendaki, kita boleh berencana, tetapi ingat, tetap andalkan Tuhan di dalam segala rencana. Rencana apapun, rencana pendidikan, rencana lanjut sekolah, ke sekolah yang lebih tinggi, masuk SMP atau masuk SMA, andalkan Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, itu kata kuncinya. Dalam hidup kita, hidup kekristenan, sekali lagi kita hanya bisa berencana, tetapi tetap kita harus mengandalkan Tuhan dan kita berkata, jika Tuhan menghendaki. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, benar firman Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita sudah tahu kebenaran. Kebenaran itu seperti apa? Kita membaca firman Tuhan. Lalu disebutkan di ayat yang ke-17, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Disinilah anak-anak kami yang terkasih, anak-anak sekolah minggu, perlu ada tekad, perlu ada keberanian untuk menentukan keputusan di dalam hati untuk mengikut Tuhan. Menjadi orang Kristen yang benar tidak mudah. Menjadi orang Kristen yang setia tidak mudah. Memikul salib, pikullah salibmu. Itu tantangan-tantangan, itulah salib. Sekali lagi, berencana di dalam kehidupan ini, katakan, jika Tuhan yang menghendaki. Firman Tuhan ini kiranya boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu. Jika Tuhan yang menghendaki, apapun bisa kita capai. Bagaimana caranya? Kita harus berusaha, kita harus berdoa untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Dan katakanlah, jika Tuhan menghendaki. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk menjalani hari-hari hidup ini, walaupun masih berada di dalam beribadah di rumah, di dalam rumah kita masing-masing. Anak sekolah minggu kiranya tetap ingat, kalau anak sekolah minggu bisa beribadah walaupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita sama-sama berdoa. Berulang-ulang kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh segala kasih karunia-Mu. Renungan firman-Mu yang boleh kami dapatkan pada pagi hari ini benar-benar kiranya dapat menguatkan kami bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kalau itu Tuhan yang menghendaki, kami tidak akan kecewa. Kami yakin dan percaya rencana Tuhan yang
biarlah anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil yang sudah mengerti akan firman Tuhan, yang sudah tahu akan firman Tuhan, kiranya boleh mereka menerapkan di dalam kehidupan mereka apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan anjurkan. Kiranya kami boleh menentukan dalam kehidupan kami langkah-langkah kaki kami, rencana-rencana kami hanya menandakan jika Tuhan menghendaki. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkatilah semua anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah. Kalau juga mereka lupa untuk beribadah ya Tuhan, tetap kami serahkan kepadamu supaya mereka Tuhan berkati. Berkati pendidikan mereka, berkati kegiatan mereka, berkati keluarga mereka, kakak adiknya mereka, ataupun orang tua mereka mungkin tidak bekerja keluar rumah, tetapi kami yakin dan percaya jika Tuhan menghendaki, mereka akan diberkati oleh Tuhan dalam segala rencana, dalam segala pekerjaan orang tua mereka, supaya mereka boleh membenahi dan membekali anak-anak yang sudah Tuhan berikan di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, ampunkan kami atas salah dan dosa-dosa kami, sempurnakan doa dan permohonan kami, dan kami sembahkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak. Adik-adik, Amin. kita ada yang hafalan nih. Ya kayak ada yang hafalan ya? Ada dong, untuk dikumpulin dan ditayangkan minggu depan. Minggu depan untuk kelas kecil sampai dengan kelas besar ya Kak. Iya Abang. Kalau kelas pratika sama TK ada lagi ya Kak? Beda Kalau ya? untuk kelas pratika dan batita mengumpulkan video untuk berdoa pagi-pagi dikumpulkan kepada wali kelasnya. Nah, ingat ya adik-adik ya, sama Amang Inang juga, tolong bantu ingatkan adik-adik kita untuk kelas prateka, TK dan batita mengumpulkan video doa pagi untuk adik-adik. Nah, untuk kelas kecil sampai kelas besar, kita ada ayat hafalan pakai gerakan ya Kak? Pakai gerakannya. Pokoknya tiap minggu kita harus ada ayat hafalan. Ya Ya, Kak, ya? dong, biar tambah Tambah cinta sama tambah Tuhan. pintar, iya. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri yuk, ikutin gerakan abang sama kakak ya. Ayo Kak. 1, 2, 3. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ya Kak. Sekali lagi dong. Ayo fokus. Yuk, bangkit berdiri. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pasti bisa ya, gampang banget. Bisa. Pasti Gampang anak banget, sekolah pasti minggu bisa. HKBP Durenjaya itu pinter-pinter Bang, pasti bisa. Kakak dan abang tunggu ya videonya untuk dikumpulkan dan ditayangkan minggu depan. Oh ya adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yuk, siapin yuk. Abang sama kakak tungguin dulu supaya nanti pas persembahan nggak ada ganggu-ganggu lagi. Sudah? Sudah ya, siapkan persembahan. Kita menyanyikan lagu apa Kak? Sungguh ku bangga Sungguh ku Bapak. bangga padamu Bapak. Sungguh bangga punya anak seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala
kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah online sekolah minggu kita minggu ini sudah selesai ya. Jangan lupa ibadah untuk minggu berikutnya. Dan jangan lupa ditonton ya. Jangan lupa juga Bang, ada PR-nya. Tugas tadi jangan lupa dikumpulkan ya Kak ya. Iya, dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Oke? Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom.